Di beberapa negara Eropa, terdapat salah satu sajian olahan makanan yang dikenal akan proteinnya yang cukup tinggi serta cukup digemari, yaitu escargot. Sajian resep masakan yang dikenal berasal dari Prancis ini memang seringkali dimasukkan dalam kategori makanan ekstrim karena penggunaan bekicot sebagai bahan utamanya. Perjalananku kali ini di seputaran wilayah Gunung Kidul akan mengolah hewan moluska atau hewan bercangkang yang hidup di darat ini menjadi salah satu bahan dasar olahan jajanan bercita rasa tradisional. Namun sebelumnya, aku terlebih dahulu mengumpulkan hewan yang penyebarannya berasal dari daratan Afrika ini di kebun tidak jauh dari seputaran rumah. Bekicot merupakan hewan bercangkang yang menggunakan otot perut serta mengeluarkan lendir sebagai media untuk berjalan atau berpindah tempat. Karenanya, sebelum diolah menjadi bahan makanan atau masakan, bekicot pun harus melalui beberapa tahapan agar dapat dikonsumsi. Salah satunya dengan direbus dengan air kapur terlebih dahulu. Proses perebusan bekicot membutuhkan waktu cukup lama, yaitu sekitar 1 jam. Fungsi perebusan ini selain mematangkan daging serta menghilangkan lendir maupun kotoran yang terdapat pada tubuh bekicot, perebusan dengan air kapur ini juga membantu menghilangkan aroma apek pada daging bekicot serta membantu membunuh bakteri yang seringkali terdapat pada cairan atau lendir bekicot. Selain itu, fungsi perebusan juga memudahkan daging bekicot terlepas dari cangkang. Setelah bekicot matang, selanjutnya daging bekicot pun dikeluarkan dari cangkang kerasnya dengan dicungkil. Ini tentunya agar mudah diolah bersama bahan lain nantinya. Dul, Pak, dalam Dul. Oh, ya Pak. Ini Bu, bekicotnya Bu. Ya, taruh situ aja, Dul. Ini santannya buat ngaron. Oh, ya Bu. Secara umum, bekicot seringkali diolah menjadi bahan masakan seperti oseng atau cemilan keripik yang dapat dijumpai di daerah Kediri hingga Lamongan, Jawa Timur. Namun kali ini, aku bersama ibu-ibu di wilayah Gunung Kidul akan mengolah bekicot menjadi salah satu bahan isian jajanan tradisional, yaitu arem-arem. Selanjutnya, bekicot yang telah matang direbus pun dicuci dan dicincang menjadi potongan-potongan kecil agar mudah diolahnya. Arem-arem merupakan jenis jajanan basah yang serupa lemper namun menggunakan nasi sebagai bahan utamanya. Jajanan arem-arem dikenal memiliki cita rasa yang gurih. Karenanya, sebelum dijadikan bahan campuran atau adonan utamanya, beras pun diaron atau dimasak bersama dengan santan hingga setengah matang. Sementara aku menyiapkan beras yang diaron sebagai bahan utamanya, ibu-ibu pun mengolah daging bekicot. Ragam bumbu dapur seperti merica, ketumbar, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih pun dihaluskan hingga tercampur dan membaur menjadi satu adonan bumbu. Khusus untuk kali ini, sengaja dipilih bekicot sebagai variasi olahan jajanan yang seringkali berfungsi sebagai pengganti sarapan ini. Sebagai isian, daging bekicot pun dimasak bersama wortel dan bumbu hingga matang dan tercampur merata serta meresap sempurna. Tahap terakhir dalam pembuatan jajanan ini yaitu proses pembungkusan sekaligus mencampur beras aron dan isian dari bekicot. Meski serupa dengan olahan lemper atau mungkin semar mendem, arem-arem memiliki bentuk yang cenderung lebih besar bila dibandingkan dengan keduanya. Bahkan, terkadang jajanan ini dibuat sebesar lontong karena sering dijadikan sebagai bahan sarapan oleh beberapa masyarakat di Jawa Tengah. Meski sebagai atau termasuk dalam jenis jajanan, namun arem-arem merupakan jenis jajanan yang lengkap akan gizi. Tak heran, panganan ini seringkali disajikan sebagai bahan sarapan.
Wilayah Gunung Kidul Kabupaten Yogyakarta terkenal memiliki kuliner yang ekstrim. Salah satunya adalah ulat dan juga kepompong dari pohon trembesi atau yang biasa disebut dengan ungkrung besi. Warga di desa ini biasa mengolah ulat dan ungkrung besi dengan cara digoreng dengan tambahan garam. Ungkrung diyakini mengandung banyak protein sehingga baik bagi tubuh. Itulah sebabnya ungkrung sangat digemari Gunung Kidul. Mas, hati-hati mas. Maaf, Dul, kurang ngerti aku nek kowe liwat. Oh, nebang pohon sembarangan. Emang buat apa sih? Golek uler, golek ungkrung dimasak. Emang enak mas? Enak, enak banget. Masih banyak mas ulatnya mas? Masih. Coba aku menek bae, Dul. Ya. Lewat sini tapi hati-hati yo. Ya mas. Lewat sini pacarnya. Pohon trembesi dapat tumbuh hingga 10 meteran. Walau tinggi, dahan dari pohon ini sangat rapuh. Karena itu, cara untuk mendapatkan ungkrung adalah dengan menebang dahannya terlebih dahulu. Ungkrung besi merupakan hewan musiman yang hanya bisa didapat setahun sekali, yaitu pada masa tanam padi atau pada awal musim hujan. Ungkrung besi bisa ditemukan di balik daun. Perlu ketelitian untuk menemukan kepompong besi ini, karena warnanya memang berbeda dengan kepompong lainnya. Warna hijau pada ungkrung berguna untuk mengelabui mangsa. Sudah cukup banyak ungkrung yang kudapatkan hari ini. Mbak Tini dan Mbak Yuli menyiapkan pelengkap sayur lombok ijo. Sesuai namanya, sayur ini didominasi oleh cabai hijau. Sebagai pelengkap, sayur ini juga ditambah dengan tempe yang dipotong dadu. Makanan khas Gunung Kidul ini menggunakan kuah santan yang gurih. Bumbu yang dibutuhkan untuk membuat jangan lombok ijo cukuplah sederhana, yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga garam. Semua bahan diulek hingga tercampur rata. Cabai hijau tidaklah diulek, melainkan diiris tipis-tipis. Permisi mbak. Ya, Dul, entak kan, Dul? Banyak mbak ungkrungnya mbak? Ya, langsung digodok ya. Oh ya. Ungkrung yang sudah didapatkan ini lebih baik segera dimasak dan dikonsumsi. Ungkrung yang dimasak 1 hari setelah proses pencarian akan cepat busuk, sehingga cita rasanya agak sedikit pahit. Sebelum dijadikan bahan masakan, ungkrung direbus terlebih dahulu hingga matang. Hal ini untuk membunuh bakteri yang mungkin terdapat pada ungkrung. Selain rasanya yang enak, ternyata ungkrung besi memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, sehingga baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Walau begitu, perlu diingat, tidak semua orang dapat memakan kepompong dan ulat, karena dapat menimbulkan alergi. Ungkrung yang sudah direbus juga dimasukkan. Sekilas, warna ungkrung tersamarkan dengan warna lombok hijau. Agar masakan lebih enak, ditambahkan pula buah labu. Teksturnya yang empuk akan menambah cita rasa masakan menjadi lebih nikmat. Tidak butuh waktu lama, masakan pun sudah siap disantap. Sayur lombok hijau yang ditaruh di dalam labu ini semakin terlihat menarik. Warna hijau dari lombok dan juga ungkrung berpadu sempurna. Warna merah cabai selain menambah rasa pedas, juga menambah estetika masakan. Rasa gurih dari kuah santan pas ketika dipadukan dengan sedikit rasa pedas pada masakan. Ungkrung terasa kenyal di lidah. Rasa ulat yang ada di dalam kepompongnya masih terasa segar. Semoga
Dengan demikian, semakin banyak orang yang mengkonsumsi urung besi dan juga melestarikannya lewat berbagai inovasi makanan yang enak.